anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Pastinya baik ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa kita bertemu kembali dalam pembelajaran PKM. Hari ini anak-anak semuanya kita akan memasuki bab 2. Tapi sebelum belajar, seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Royd akan pimpin berdoa dan silakan anak-anak persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga Allah memperlancar kita dalam belajar PKM kali ini. Oke anak-anak semuanya, Pak Royd ucapkan selamat karena telah menempuh penilaian tengah semester. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Hasilnya bisa baik semuanya. Baik nak, silakan ambil bukunya, buku PKM, kita buka halaman 26. Hari ini kita akan belajar tentang dasar kegiatan Muhammadiyah. Baik, apa itu dasar kegiatan Muhammadiyah? Yang pertama ada hidup manusia berdasar tauhid. Itu ada 6 anak-anak semuanya tentang dasar kegiatan Muhammadiyah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat saling membutuhkan. Baik, kita sebagai seorang manusia tidak boleh tidak membantu orang lain. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk membantu orang lain, maka kita harus membantu. Apalagi ini dalam keadaan pandemi, pasti anak-anak sering melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk menolong dan membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, taat dalam menjalankan perintah dan larangan Allah. Nah, karena anak-anak semua sudah kelas 4, pasti tahu ya apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, misalnya sholat tepat waktu, sholat berjamaah, membantu sesama, tolong menolong, sholat fardu, kemudian puasa dan lain-lain, itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah, berbohong misalnya, tidak tepat waktu misalnya, marah sama ayah bunda, tidak taat pada bapak ibu guru, itu adalah contoh-contoh yang dilarang oleh Allah. Karena anak-anak semua sudah kelas 4, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk melaksanakan atau menjalankan perintah dari Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan dari Allah. Paham ya anak-anak semuanya ya? Baik, kalau nomor 4 itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Nah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat itu tidak harus kalian hafal Al-Quran sepenuhnya atau kalian harus berdakwah di masjid dan lain-lain, tidak. Salah satu contohnya adalah kalian berperilaku baik saja, itu adalah contoh menegakkan ajaran Islam. Kalian menjadi contoh tauladan bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi tetangga kalian. Itu adalah contoh menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Kalian berkata yang baik, kalian punya sopan santun yang tinggi, kalian mengajak orang lain untuk sholat di masjid, untuk sholat berjamaah, itu adalah contoh menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Paham ya? Siap ya untuk melaksanakan itu ya? Pastinya siap. Baik, selanjutnya yang nomor 5. Mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, tidak ada akhlak yang paling baik kecuali akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita semaksimal mungkin mencontoh apa yang diajarkan dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mencontohkan sholatnya tepat waktu, sebisa mungkin kita sholat tepat waktu. Kalau Nabi Muhammad mencontohkan sholat berjamaah, berarti kita semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu ya nak ya. Kalau Nabi Muhammad mencontohkan untuk membantu sesama, berarti semaksimal mungkin kita harus membantu sesama. Nah, itu adalah contoh meneladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, ada berjuang melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah Muhammadiyah.
Dulu Pak Roid pernah jelaskan, Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Nah, berjuangnya bagaimana Pak Roid? Nah, contohnya adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Karena akhlak yang terbaik adalah akhlaknya Rasulullah. Paham ya nak ya? Pastinya paham. Kalau sudah paham, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah. Ialah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Adalah masyarakat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah apapun, dasar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Jadi tidak yang lain, maka kita akan menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai melaksanakan sholat. Di halaman 26 buku paket PKM kelas 4 itu ada keterangan atau penjelasan mengenai melaksanakan sholat. Sebelum itu, Pak Roid akan jelaskan dulu mengenai pengertian sholat. Sholat adalah tiang agama anak-anak semuanya. Barang siapa melaksanakan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan, maka ia telah merubuhkan agama. Jadi, orang Islam yang tidak sholat itu sama saja merubuhkan agamanya. Paham ya nak ya? Pasti karena kalian sudah kelas 4, urusan sholat fardu kalian sudah melaksanakan semuanya. Bagi yang belum, maka berusahalah untuk sholat fardu karena itu adalah bagian dari tiang agama. Baik, keutamaan sholat itu ada dua nak. Pertama adalah sholat di awal waktu, kemudian sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Kemudian sholat di awal waktu itu ada hadisnya, yaitu bunyinya perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Nah, itu adalah hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Jadi anak-anak semuanya, sholat itu adalah hal yang sangat penting bagi umat Islam karena merupakan tiangnya agama. Bayangkan kalau kita membuat rumah dan tiangnya tidak ada, pasti rumah itu akan rubuh. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, kita wajib dan harus melaksanakan sholat fardu apalagi. Sebisa mungkin di awal waktu dan melaksanakan secara berjamaah. Mulai hari ini kita berusaha ya nak ya untuk melaksanakan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Baik anak-anak semuanya, sudah paham? Mungkin itu materi penjelasan PKM minggu ini. Pak Roid ucapkan terima kasih. Dibuka kembali bukunya, dibaca, digarisbawahi. Sekian dari Pak Roid, tetap jaga kesehatan dan lakukan kegiatan positif. Sekian dari Pak Roid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.